Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bang Ijo di channel Ijo Tutorial. Oke, kali ini Bang Ijo akan membahas mengenai resistor basis ya, resistor basis berapa ukuran yang pas, kemudian fungsinya untuk apa, kenapa harus digunakan resistor basis. Seperti ini ada resistor basisnya. Kemudian di skema yang ini ya. Nah, kalau bagi kawan-kawan pemula atau teman-teman pemula tentunya belum mengetahui resistor basis itu yang mana ya. Transistor itu ada basis, ada kolektor, ada emitor ya, ada kolektor, ada emitor. Nah, yang ini adalah resistor basisnya ya. Ini satu ya. Oke, sebelum lanjut kita bahas, jangan lupa yuk di subscribe bagi teman-teman yang belum. Kemudian terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan selalu stay di channel ini. Oke, kita langsung saja akan membahas resistor basis ya. Resistor basis itu adalah sebuah resistor yang dipasang pada basis transistor ya, pada basis transistor. Nah, ini adalah sebuah sampel permisalan contoh transistor. Nah, ini kaki basis, ini kolektor, ini emitor. Nah, yang namanya transistor resistor basis itu dipasang di kaki basisnya ya, sehingga dikenal dengan resistor basis ya. Yang pertama yang kita akan bahas itu adalah berapa sih ukuran resistor basis yang digunakan pada power amplifier, sebaiknya berapa ukurannya. Oke, ini sebagai sampel atau sebagai contoh ya. Untuk resistor basis biasanya yang kita gunakan itu, kalau saya biasanya menggunakan 10 ohm ya, 10 ohm. Kemudian ada kawan-kawan juga yang menggunakan bisa juga kurang dari 10 ohm, misalnya 0,33 ohm seper 0,1 ohm atau 0,47 ohm ya, tergantung kita ingin menggunakan yang mana. Tentunya itu tergantung pengalaman kita merakit ya, tinggal kita pilih yang mana ya. Kalau saya biasanya menggunakan resistor basis itu adalah 10 ohm, yaitu setengah watt atau 1 watt atau 2 watt, tergantung nanti terapu yang kita gunakan. Biasanya kalau terapunya kecil seperti ini bisa saja kita gunakan yang 1/4 watt ya, seperti ini juga. Tapi kalau terapunya 10 ampere besar murni 45, itu biasanya saya harus menggunakan resistor basis itu 2 watt ya. Kenapa demikian? Karena tegangannya besar, ampernya besar, sehingga kalau wattnya besar itu lebih aman ya, lebih aman. Banyak juga kita temukan power tidak menggunakan resistor basis, tidak masalah sih, tetapi kalau saya harus menggunakan ya, harus menggunakan, bisa juga tidak menggunakan, tetapi kalau saya sarankan sebaiknya menggunakan ya. Oke, kita akan bahas selanjutnya adalah fungsi dari resistor basis ya. Jadi fungsi dari resistor basis ini yang pertama adalah dia akan mengantarkan arus dan tegangan menuju basis ini ya, mengantarkan arus dan tegangan menuju kaki basis. Nah, itu yang pertama. Jadi sebagai pengantar arus atau tegangan menuju kaki basis resistor, itu adalah fungsi yang pertama dari resistor ini ya. Kemudian yang kedua itu sebagai fuse atau sekring atau pengaman bagi transistor. Maksudnya begini teman-teman, permisalan seperti ini. Misalnya ini transistor kita gosong ya,
gosong, maka ini akan kosong atau akan putus, terjadi putus atau short di sini, sehingga tidak membuat transistor yang lainnya menjadi gosong. Ya, itu kelebihannya kalau menggunakan resistor. Tetapi kalau tidak menggunakan resistor basis, ini gosong, maka yang lain akan ikut, ya. Ketika resistor ini gosong, ini ikut gosong, ikut putus, sehingga tegangan atau yang tegangan dari resistor menuju driver atau dari driver menuju resistornya terputus, sehingga tidak mengganggu resistor kita yang lain, ya. Transistor kita yang lain, sehingga transistor yang lain menjadi aman, ya, menjadi aman. Itu kelebihannya kita menggunakan ini, ya, menggunakan resistor basis. Jadi ada dua fungsinya. Yang pertama untuk mengalirkan tegangan atau arus yang menuju basis. Kemudian yang kedua adalah sebagai fuse atau sebagai pengaman. Oke. Di sini saya menggunakan 2 watt. Ini 2 watt, ya. 0,47 ohm. Setengah ohm, ya. 2 watt ini karena kita menggunakan trafo besar 10 ampere, ya. 10 ampere, sehingga tegangan dan ampernya bisa mengalir lebih besar ke sini, ya, lebih besar menuju transistornya, kurang lebih seperti itu. Kemudian rekomendasi saya, menurut pengalaman saya, jadi yang digunakan itu 10 ohm, ya, maksimal 10 ohm, boleh di bawahnya. Kemudian untuk watt menyesuaikan, tergantung kita mau yang mana, setengah, seperempat watt, setengah watt, 1 watt, atau 2 watt. Tapi kalau menurut saya, ya, semakin besar trafo sebaiknya kita gunakan 2 watt, ya, karena kalau besar trafo, kinerja dari transistor membutuhkan suplai dan ampere atau tegangan dari sini lebih besar, ya, sehingga transistornya lebih aman, teman-teman, seperti itu, ya. Jadi tinggal pilih saja nanti menggunakan resistor kah, atau 1 watt atau 2 watt, tergantung dari teman-teman mau pilih yang mana, ya. Tidak menggunakan juga tidak masalah, no problem, ya, tidak masalah kan. Tapi itu tadi ketika gosong itu akan ikut menggosongkan transistor panel kita yang lain, seperti itu, ya. Oke, kemudian berdasarkan pengalaman kita memperbaiki power, ya, ketika ini gosong, pasti ininya ikut gosong atau short, ya. Kemudian jika ini bagus, kemudian ini kosong, tidak kita ganti, maka nanti suaranya serak, ya, suara serak. Bisa juga serak disebabkan oleh resistor yang ini, ya. Jika dia ada masalah, maka dia akan serak. Oke, terima kasih teman-teman. Berikutnya kita akan bahas yang ini, ya, yang resistor emitornya atau resistor menuju speakernya. Oke, terus pantangin channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.